banyak rezeki yang agung dari Gusti Allah, rezeki yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Jangan satu tempat majelis fikih, majelis ilmu seperti ini bisa menyempatkan waktu untuk datang ke majelis ilmu, majelis fikih secara istiqomah dan tenang, itu merupakan rezeki yang agung dari Allah. Ada seorang malaikat itu tugasnya menghitung jumlah tetesan hujan yang jatuh ke bumi, menghitung tetesan hujan yang jatuh ke bumi. Pada saat Isra Mi'raj Rasulullah bertemu dengan malaikat itu bertanya, engkau bisa menghitung banyaknya hujan yang jatuh ke bumi? Bisa ya Rasulullah, saya bisa menghitung berapa banyak tetesan hujan yang jatuh ke bumi, yang jatuh di pekarangan-pekarangan, yang jatuh di pohon-pohon, yang jatuh di samudra. Saya bisa menghitungnya dengan pasti berapa jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke bumi. Tapi saya tidak bisa menghitung banyaknya keberkahan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Tidak bisa menghitung. Sampai pakai ning kadang-kadang kata yang kita bukan sadar. Dulu suka seharian di majelis ini, kalau itu Alfi berarti siapa saja yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini sejenak lebih bagus, lebih utama, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jangan nunggu dong. Lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Bukan hati kalau jenengan sholat 1000 rakaat, tapi jenengan hadir duduk di majelis zikir, mustami'ah, mendengarkan, meskipun kadang dengan keadaan sakit, diberkahi oleh Allah. Kayak ganjaran meluwi wong sing sholat 1000 rakaat, seperti orang yang puasa 3 bulan berturut-turut. Lo yang apik man, sok ya dengan puasa 3 bulan berturut-turut, sak bulannya kadang sambat tidak karu-karuan. Awal-awal Ramadan, sakep-sakep pertengahan kok boleh bosi. Sedang terakhir hilang nih mas. Dono sing terawih di masjid, terawih di mall-mall, pasar-pasar. Niki mau nonton corona nonton sih, ini Ramadan yo sih rame. Wong sing blocok. Ya Allah, masih masjid yo sepi nek terakhir Ramadan. Jadi dengan duduk seperti ini lebih baik daripada orang yang puasa 3 bulan berturut-turut. Koyo wong ziarah ke 1000-an kali. Tahu sampean ziarah kali songo ae keprepen itu dino nglungguh. Wokong panas nih. Seperti ini jenengan duduk lebih baik seperti orang yang berziarah 1000-an kali. Luar biasa. Napa boten rezeki sing gede katanya. Rezeki sing gede, tapi banyak orang yang tidak menyadari. Kadang di pohon ngaji seperti ini alasannya luar biasa, macam-macam. Yang paling umum alasannya adalah repot. Manusia itu repot. Inna insana khuliqa halu'an. Nek jenenge manusia repot tok wis. Dikongkon salat repot tenan. Dikongkon ngaji repot. Dikongkon salat jamaah di masjid alasane repot. Tapi nek urusan duit, nek urusan duit ngono repote. Wis yo apa ae. Kulo kadang nek mbak napa niku budal ke masjid. Pas napa niku subuh ngoten iki, warung kudu kuwe boleh bisa. Wah gawe aku kuat terbantah. Museum. Kulo kadang mikir ya Allah ya Allah. Dunia mati kepung atau wae wong salat, wae wong bagi rezeki. Gusti Allah bagi rezeki. Di saat subuh Allah membagi rezeki. Woi wong kudu boleh dunia. Bukan boleh aku ini. Satu hal pertama kita membuka mata di saat kita bangun tidur. Wudu jangan wudu tersentuh air, wudu atus bisa. Sujud ke Gusti Allah. Wah itu luar biasa. Rezeki yang datang kepada kita itu merupakan rezeki yang berkah. Nah, jenengan boleh kata semacam sekil benda sudah disekil. Wayo sholat budua, wayo sembahyang wacul. Kira-kira ya oleh. Ya oleh yang Gusti Allah itu welas. Gusti Allah welas gitu kayak itu Gusti Allah. Siapa yang berusaha pasti diberi. Tapi pertanyaannya, apakah rezeki yang didapat berkah apa tidak? Berkah itu apa ini? Rezeki yang didapat, uang yang didapat, nafkah yang didapat bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nek tambah kedonan Gusti Allah, berarti mboten berkah. Kedonan Gusti Allah ya apa? Nyambut gawe cakang, maksiate cakang.
bahasa Indonesia ini sing dengok iki wong sak Indonesia. Ibadahnya rajin, maksiatnya juga rajin. Akhirnya tidak ada sisa untuk keluarganya sampai kesulitan. Padahal penuh bekerjanya siang dan malam, baru awan ndak rubung. Ndak ono oleh, mboten berkah mulai diamuk bojone, ngomel bojone. Duit akeh entek di warung. Duit akeh digawa nang kafe. Duit akeh dikekno purel. Nang bojone dhewe wis duit, nang purel royal, 2000 mboten berkah. Coba uangnya kita dapat meskipun 10.000, 20.000, 50.000, kayak nang wong wedok, kira-kira nggih blonjo, tangan sedina cukup apa mboten? Cukup wis. Kadang ngene iwak napa ditukokno ayam ngoten ayam goreng. Nggih. Nek jangan ini di desa gampang diuduno kelor ngarepe omahe, njaluk nang tanggane muakan wis. Luar biasa nikmatnya. Nek dikekno nang bojo. Bojone dhewe sing penting. Ojo kekno bojone wong. Loman-loman sedekah yang paling baik, sedekah kepada istri. Sedekah yang paling baik, sedekah kepada istri sendiri. Namanya loman nang bojone wong, akhirnya selingkuh bencana. Bencana. Nggih, sewu. Nggih. Loman iki nang bojo, loman nang keluarga tidak akan habis uang itu. Karena apa? Itulah amanah Allah. Kita berusaha menjaga amanah Allah, membahagiakan amanah Allah. Gusti Allah mau fasilitasi. Gusti Allah mau dhewe kebutuhane sami. Itu lebih-lebih nang Gusti Allah. Akhire iso mancing keluarga yang anak iki. Seneng. Kadang mau sakit golek rumput. Nggih, wis duwe bojo di rumah, anake yo cemanding, dikeki anak. Ndak alhamdulillah dolan dhewe. Mancing sedina. Sing wedok di rumah ngaplu ngowah nang ndi ta. Dosa Pak, estu nggih. Yang punya hobi-hobi niki hati-hati. Ojo napa niku. Ojo karepe dhewe, jangan egois. Jenengan punya anak, punya istri, mereka punya kebutuhan untuk dibahagiakan. Bukan hanya dikek duit, wedok gelem dikek duit tok ditinggali ngoten. Gelem apa mboten? Wong ndak gelem Pak. Bingung aku dirapi, disenengno, dikek duit tok ae. Ya duit yo butuh. Cuma lebih butuh lagi perhatian. Ojo tinggal mancing, parambol nek kancane sebengi. Ditakoni itu kon dia mulai bengi sampai isuk mulai karambol di kerdu. Karambol sampai aku po ngono bojone. Enggak tahu karambol. Aku enggak tahu di karambol ae ngono di bojone. Iku. Taat nggih ngoten, mboten waktune. Jenengan salat kuwi tekan nemen sing wedok ndak dereken gitu so. Sing wedok wis mepet ya. Sampeyan muni ya Allah, ya Allah. Yo dosa padha ae. Wedok nyeluk ya. Kode lan. Hati-hati ya Allah ya Qadim ae. Yo gareng wong wedok. Harus proporsional waktunya ibadah. Menyenangkan istri, menyenangkan anak istri. Kalau diniat ibadah luar biasa. Ibadah yang paling lama adalah berumah tangga. Hati-hati kalau anak-anak ini. Bapak Ibu, jamaah majelis zikir mugi-mugi niki nutut materi ini. Suatu saat pernah saya bahas ini, enggak nutut. Mungkin sekarang enggak nutut lagi. Pulau bahan mawon dapur. Suatu saat ada seorang imam namanya Imam Al-Faqih Abu Lais. Imam Al-Faqih Abu Lais ini sedang berjalan di kota Basrah, Irak. Imam Al-Faqih Abu Lais itu seorang ulama dari Uzbekistan. Uzbekistan ini terkenal negara dengan ulama dan imam-imam yang banyak. Yang terkenal itu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu namanya kitab ini terkenal apa? Sahih Bukhari. Dari kota Bukhara, Uzbekistan. Terus wonten malih Imam Tirmidzi. Kitabnya yang terkenal namanya Sunan At-Tirmidzi. Dari kota Termis, Uzbekistan. Dan dengan semarang Uzbekistan, kalau ceritanya Uzbekistan, dan Uzbekistan pun di Uzbekistan itu perapatan jadi gonong ulon itu Uzbekistan ini. Dengan ceritanya Uzbekistan di Uzbekistan ini apa? Perapatan jadi gonong ulon dengan Uzbekistan. Uzbekistan itu negara di
Asia Tengah berbatasan dengan Eropa Timur. Wis jenengan ngono wae dan di Asia Tengah kan. Uzbekistan itu merupakan negara pecahan Uni Soviet. Terkena sumber dari ulama-ulama terkenal dan imam-imam. Ibnu Sina, ini mungkin bapak kedokteran juga dari Uzbekistan. Wali yang paling tua namanya Syekh Asmorokondi. Semerang tentu Tuban. Ayahnya siapa? Bapaknya siapa? Syekh Asmorokondi niku. Bapaknya Sunan Ampel. Ayahnya Sunan Ampel di Tuban. Itu kan ziarah-ziarah niku lho. Ziarah-ziarah Syekh Asmorokondi. Niku dari Samarkand, Uzbekistan. Wali tertua dari Samarkand. Makanya di nek wong Jawa ndak iso muni Samarkand, Uzbekistan ndak bisa. Ndak iso, isone Asmorokondi. Dari Samarkand. Terus nama niku Tirmidzi dari Termes. Termes itu kota yang paling panas. Termes itu dari bahasa termos, termo, panas. Kota yang paling panas di Uzbekistan namanya Termes. Banyak sekali imam-imam. Terus lagi ada yang namanya Syekh Jumatil Kubro. Syekh Jumatil Kubro juga dari Samarkand, Uzbekistan. Itu Syekh Jumatil Kubro itu ayahnya sinten? Maulana Malik Ibrahim. Saya mau belajar. Kalau nganu jenengan ini, jenengan kalau ceritani masih jenengan gitu, saya boleh ziarah, dilihat lagi silsilahnya, sana turunan sakudi, ngoten. Jenengan ngaji ngoten, ngaji kudu ro gurune. Ojo nyak apa niku sakniki ngaji teng Ustaz Google. Dari Ustaz YouTube. Ndak ro gurune sapa sampean? Aku dengone YouTube e, Pak. Ndak ro gurune sapa sampean? Bro, itu ada guru saya sanatnya nyambung ke Rasulullah. Nyambung Rasulullah, cucunya Rasulullah. Masih ahlul bait. Masih ahlul bait. Masih keluarga Rasulullah. Harus nyambung. Jenengan diajari bismillah dari siapa? Ngoten. Jenengan diajari ngeten dari siapa? Bro dari siapa? Dari Abah. Dari Abah Sunaji. Abah Sunaji. Oh, keturunan. Saya sholawat sallallahu alaihi Muhammad dari siapa? Saya diajari dulu dari Yai Mufid dari Moro. Yang Mufid gurunya siapa? Yai Syekh apa? Yai Hasan Genggong. Syekh Hasan Genggong siapa gurunya? Gurunya Syekhona Khalil. Syekhona Khalil siapa gurunya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh, sampai nunggu. Kudu semerap sanate. Ojo belajar, jenengan belajar ndak usah sanate. Akhirnya ngawur. Sakit. Makanya jenengan niku mulai supaya tahu. Jangan ini namanya ngaji. Nggih. Saya ulangi lagi. Uzbekistan merupakan negara penghasil imam dan para ulama-ulama besar yang terkenal, termasuk Ibnu Sina juga, Syekh Jumatil Kubro, Asmorokondi, Syekh Asmorokondi itu dari Samarkand, Uzbekistan. Kalau Termes itu daerahnya di perbatasan Afghanistan. Kalau sekarang terus bergejolak, Afghanistan di perbatasan Afghanistan. Termes, kota yang paling panas, warna gurun-gurun pasir. Terus ini sih. Bos perang terus lagi untuk Afghanistan, Suriah, perang saudara. Mugi-mugi Indonesia ini aman, aman. Motor kados motor perang aman. Kersane ngaji, motor corona ngeten susah ini, ajeng ngaji koyo wedi, ngaji jenengan yang mau. Yang penting protokol kesehatan harus dijaga, harus membawa masker, Nih. Perang terus di perbatasan Afghanistan. Imam Al-Faqih Abu Lais salah satu dari ulama-ulama yang terkenal. Al-Faqih di situ itu sebutan bagi ahli fikih, dan Imam Abu Lais sendiri diberikan gelar langsung oleh Rasulullah. Kapan itu? Di saat Imam Al-Faqih Abu Lais Asmorokondi menyelesaikan kitabnya yang terkenal. Tanbihul Ghafilin. Apa artinya? Peringatan bagi orang-orang yang lalai. Setelah Imam Abu Lais menyelesaikan kitabnya Tanbihul Ghafilin tadi, dibawa ke Raudhah. Raudhah itu di Masjid Nabawi. Teng di Masjid Nabawi niku? Teng Madinah. Ojo kuwi teng Mekah. Rasulullah itu setelah hijrah meninggalnya di Madinah. Cukupnya warna hijau. Mugi-mugi kula jenengan saged ziarah teng Kanjeng Nabi nggih. Mugi-mugi jenengan sedaya termasuk kula saged melihat Raudhah
taman-taman surga. Di situ doa-doa pasti diijabahi oleh Allah. Imam Abu Lais juga sama. Setelah menyelesaikan kitabnya Tanbihul Habilin, datang ke Raudhah, tertidur situ, mimpi didatangi oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyerahkan kitabnya sambil berkata, wahai faqih, ambillah kitabku. Jadi yang memberikan gelar faqih itu Rasulullah. Kaget Imam Abu Lais, kaget kami, ternyata kitabnya sudah dikoreksi. Dikoreksi oleh siapa? Langsung oleh Rasulullah. Luar biasa. Mari jenengan kepingin kepagi Rasulullah, kepingin dari Nabi, sing akeh sholawat ke Kanjeng Nabi. Orang yang cinta kepada seseorang akan menyebut-nyebut orang yang dicintai. Jenengan cinta kepada Allah, jenengan sering berzikir menyebut asma Allah. Jenengan kok cinta kepada Rasulullah, harus sering berzikir, bersolawat kepada Rasulullah. Tanda cinta. Tanda cinta yang lain, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan sampai mempermalukan Rasulullah di depan Allah. Karena Rasulullah sekarang sedang menanti di pintu surga, menanti umatnya. Gue keluar jenengannya tadi. Umat-umat yang lain, nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Musa sampai iri kepingin dari umat Rasulullah. Kenapa? Karena fasilitas umat Rasulullah lain daripada yang lain, lain daripada umat-umat Nabi yang lain. Diharamkan surga sebelum ada umat Rasulullah yang masuk ke dalam surga. Didisikno, padahal umat Rasulullah adalah umat akhir zaman, paling terakhir, tapi didisikno orang Allah. Umat Rasulullah ada fasilitas, diparingi syafaat. Umat yang lain boten nonton. Nabi Musa boten saged maringi syafaat. Nabi Isa boten saged maringi syafaat. Hanya umat Rasulullah yang diberi fasilitas syafaat. Dan Rasulullah diberi mandat, diberi fasilitas untuk memberikan syafaat Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu waktu besar, waktu hidupnya tidak minta apapun kepada Allah. Kanjeng Nabi mau diberi emas, gunung Uhud dijadikan bukit emas, tidak mau Kanjeng Nabi. Boten purun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diberi harta, diberi uang, diberi emas, boten purun Rasulullah. Boten purun Kanjeng Nabi. Diberikan apapun tidak mau. Ditanya oleh malaikat, kenapa ya Rasul? Kamu tidak minta apapun kepada Allah, minta dunia, minta pangkat, minta segalanya, supaya kamu menjadi nomor satu di dunia ini, tidak terkalahkan. Rasulullah boten purun. Kenapa? Apa yang kau minta ya Rasul? Saya hanya minta umatku tidak ada satupun yang masuk ke dalam neraka. Saya minta kepada Allah supaya umatku semua masuk ke dalam surga. Iku Kanjeng Nabi, saking cinta nih Kanjeng Nabi kepada umat. Lo jenengan ojo ngisi-ngisi Kanjeng Nabi. Ojo ngisi-ngisi Kanjeng Nabi. Berbuat maksiat dengan tertawa. Wae dosa guyu. Selingkuh guyu nu sewu. Buat dosane gede lho nggih. Dosane gede nu sewu saniki kok dadi terus. Membahagiakan istri orang. Membahagiakan suami orang. Katanya orang yang membahagiakan orang lain Pak Ustaz masuk ke dalam surga. Dia kok sing membahagiakan sapa? Nek bojone wong iki kok ndak semua mereka. Sapa sing dibahagiakno? Orang yang membahagiakan orang lain akan masuk ke dalam surga. Pahalanya besar. Ya delok sapa sing membahagiakno. Nek bojone wong membahagiakno, iku dosa. Kan sama poligami. Poligami kan. Poligami sama ini jeneng bojo pertama ora. Tidak Ustaz. Kan ibadah harus tidak boleh ditampakkan. Kalau ditampakkan itu riya namanya. Ngomong kadang lanang ngono acarane. Kalau nanti debat itu untuk daerah Mataram, paling ikhwan diundang tamu debat saya dengan orang masalah poligami. Wong cenderung menggampangkan poligami, oleh fasilitas 4 tuh. Jadikan istrimu 1, 2, 3, 4 pilih cito berpuas. Bojone siji sampean kerangi cok ae lho. Bojo siji sampean kerangi, iki geringe. Sampeyan bojo loro, ati nyiksa wong loro sampean. Tambah gede bojone sampean. Siji bahagiakno. Senangkan hatinya, bahagiakan. Bimbing dia ke dalam surga. Wis lah. Jenengan umah iki pengin sing ayu maneh iku rabi loro sampe keporo wong ayu pengin ayu maneh pengin meneh telu loro telu maru rabi meneh kepengin 4 ati 10 ngono sampe kuat iki kula kandhani iki tolong wong enggak usah di nabi
wonten sing anu banyak janda-janda. Saya kan nolong. Nolong ya harus hati-hati, nolong. Bilang ke istrimu, saya nolong ini. Boleh janda-janda sing kuat apa sih? Janda-janda sing umur swidak, umur 70 ngono. Sampe ning golek wong rondo-rondo sing umur 23, selawe 30, nom-nom yo. Nek sing kuat-kuat bapak mamane yo boko, Pak. Ya Allah ya Rabb. Itulah sunnah Rasulullah, Mas. Rasulullah niku istri-istrinya umur tuwek-tuwek. Sepuh-sepuh, sampe nurun sapa coba? Yang sunah Rasul nurun sapa? Kanjeng Nabi enggak tahu. Aisyah mawon. Ya ini sepuh-sepuh, umur swidak, umur 70. Sampai niku Kanjeng Nabi, kayak kreper sampean. Ndak iso wis, ndak iso. Ngono orang alasan dengan alasan apa? Balik mati. Imam Al-Baqi Al-Bulais ditanya oleh sekelompok orang, bukan gerombolan itu konotasinya rampok balik. Sekelompok orang ingin ngaji tahu Imam Al-Baqi Al-Bulais bertanya, wahai Imam, saya ini sudah berdoa mulai kecil. Saya sudah berdoa minta kepada Allah. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Al-Quran surat Al-Mulk ayat 60. "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah, mintalah kepadaku, maka aku kabulkan permintaan. Tapi saya sudah berdoa, wahai Imam. Saya berdoa siang dan malam, tapi sampai saat ini doa saya tidak ada satupun yang dikabulkan oleh Allah. Napa Gusti Allah itu wis mboten ngreken kula. Napa Gusti Allah sudah lupa dengan saya? Apakah ayatnya yang keliru? Katanya harus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Tapi sampai sekarang tidak dikabulkan. Apa Gusti Allah mboten ngreken kula? Saking gableke. Napa ibadah-ibadah kula niki mboten wonten sing masuk sehingga doa-doa saya tidak ada yang dijabahi oleh Allah. Kata Imam Al-Baqi Al-Bulais, kenapa doa-doamu tidak dikabulkan oleh Allah? Kata Imam Al-Baqi Al-Bulais, hatimu mati. Bagaimana mungkin dari hati yang mati doa-doa akan dijawab oleh Allah? Bagaimana mungkin hati yang mati sinyal frekuensi ke Allah ini akan nyambung? Mati hati ini. Uang loh cenderung wedi nang mati ini badan ini ketimbang matinya hati. Kalau matinya badan, mati seluruh badan. Kalau mati ini hati, meskipun orang hidup banyak yang hatinya mati, tidak menerima sinyal-sinyal dari Allah, tidak menerima nasihat kebaikan dari orang-orang yang soleh, tidak menerima nasihat hidayah dari Allah, tidak menerima jika ada orang lain yang menasihati kebaikan, mengajak dia kepada Allah dan Rasulnya. Hati ini mati wis. Napa hati ini mati? Wis kebiasaan maksiat. Jadi menungso dari wong Jawa menus kakean dosa. Kakean dosa. Kadang-kadang wong ndak ngerti hatinya sudah mati. Napa nek hati ini mati? Kowe ndak ono kepedulian wis. Lakoni dosa seperti biasa, ndak ada rasa penyesalan. Mari ngomong kok gua wis. Lah kowe tak terang. Saya nek wong atine urip mikir Pak, peka iki. Wonten napa Al-Qur'an diwaca bergetar. Baca sholawat, sallallahu alaihi wasallam bergetar. Eling Rasulullah. Hatinya tidak putus dengan zikir kepada Allah. Zikir niku artinya zikir, ingat kepada Allah. Tidak putus hatinya. Hati ini urip, jenengan menempati ini Allah. Urip hati. Dari hati yang mati tidak ada zikir kepada Allah. Mulutnya saja tidak pernah berzikir, apalagi hatinya. Nek hati ini wis elek mati, yang terucap dalam bibirnya ini hal-hal yang kotor. Hati ini mati nih loh, membusuk. Yang keluar dari mulutnya hal-hal yang kotor. Bagaimana mungkin dari hati yang mati doa-doamu tidak dikabulkan oleh Allah? Tidak mungkin dikabulkan oleh Allah karena frekuensinya tidak nyambung. Oke, kalau begitu wahai Imam, kenapa hati kami mati? Kata Imam Al-Baqi Al-Bulais, yang pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqah. Engkau tahu Allah, engkau mengenal Allah, tapi hak Allah untuk disembah, kewajiban kamu untuk menyembah Allah tidak pernah kamu laksanakan. Sholat tidak tahu terus hakno, sembahyang wegah, nah masjid apa maneh? Mau sembahyang nang masjid tuh pek. Mau masjid sembahyang
orang bayangan, hidup hanya sekali, kakek aturan, jangan wale dalam hati tapi tidak usah ngomong hidup hanya sekali, tidak bisa diulang lagi. Berapa juta orang di alam kubur sana ingin kembali ke dunia, ingin bertobat kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, ingin bersedekah kepada Allah, ingin mereka melaksanakan sholat dan minta ampun kepada Allah. Berapa juta orang yang di dalam kubur menangis sekarang ini. Kok sih di kubur-kubur sih getun itu loh. Kepiki balik ning dunya kok jenengan ngeten lakoni ibadah. Berapa juta? Kok jenengan sing urip di dunya lali nang sholat. Kok sing urip di dunya dikek kesempatan hidup di dunia. Kok sering-sering meninggalkan sholat. Kok boten menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Waktu yang kita punya terbatas. Kula jenengan dilahirkan ke dunia hanya perjalanan untuk kembali lagi kemana? Kembali ke Allah. Kehidupan kita akan berlanjut. Nanti kita ke alam kubur. Kula jenengan iki lho. Pasti. Dia nek nyalon menjadi kepala desa. Namanya napa niku calon kepala desa. Mesti dadi napa mboten? Gak mesti dadi. Wong nyalon niku lho, mesti dadi napa mboten? Mboten mesti dadi. Ana sing dadi, ana sing mboten. Jenengan kok nyalon DPR mesti dadi napa mboten? Nek calon DPR, caleg mboten mesti dadi. Nyalon gubernur, nyalon presiden mboten mesti dadi. Tapi nek jenenge calon mati, pasti. Kula jenengan iki lho pasti. Masalah mati-mati jenengan dhisik kula kari ngono. Tutu tok ibadah. Napa sing kula kari jenengan dhisik. Mangke jenengan critani dengo yo opo, asine opo dak. Ya Allah, kalau jenengan itu pasti kita akan mati. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umatku akan terkena penyakit hibbulat dunya wa yang saulal akhirah. Kebanyakan orang cinta terhadap dunia, seneng nang dunia, seneng nang harta, sampai lupa terhadap akhir. Araftumullah wa lam tu'minu haqqan. Orang banyak mengenal Allah, ngerti Gusti Allah itu pangeran, tapi hak Allah untuk disembah. Kewajiban kita untuk menyembah Allah ditinggalkan. Sholat itu orang ibadah, dasi ibadah. Nek sholat api, ibadah kabeh dianggap api. Nek sholat elek, elek kabeh ibadah. Jangan sampai meremehkan sholat. As-sholatu imatu. Sholat itu cakake kok agama. Nek jenengan ndak sholat padha karo robono cakake kok agama. Sholat itu pembeda dari seorang muslim dengan seorang kafir. Sedekah bisa dilakukan oleh orang kafir. Bisa orang kafir sedekah, malah akeh wong kafir bersedekah. Timbangane jenengan kadang saya 2000 iki bata dimasukno nang Facebook. Saya sudah beramal 10.000 rupiah. Hilang amal kami ya. Di luar agama Islam, wonten bencana alam nyumbang 1 miliar, kalah ya. Tapi kalau sholat, tidak bisa. Hanya seorang muslim yang sholat itu dikaikan. Sholat merupakan ibadah yang utama. Rasulullah langsung dipanggil teng resepun Gusti Allah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Saking pentingnya sholat. Sholat itu merupakan ibadah yang lain daripada yang lain. Kalau yang lain bisa diganti. Nek sholat gak iso. Sampai poso Ramadan jenengan kok bepergian namanya dulu nang Jakarta, nang Surabaya. Boleh mboten poso, mboten kan panasan mudik. Boleh, tapi harus diganti di bulan yang lain. Jenengan wayu poso Ramadan kok ora udul buat duwe nak mari-mari, tapi poso waras-warasen. Wah tangi wae sahur gak iso melek, Pak. Udune gede banget sewu. Oleh mboten poso. Ya oleh, untuk syar'i karena sakit, tapi harus diganti di bulan yang lain. Ganti, tapi nek sembahyang sampean berpergian ya wajib kerjano, sampean sakit wajib kerjano, udunen wajib kerjano. Sholat, tapi caranya dipermudah dan digampangkan di dalam agama. Nggak iso ngadeg, nggak usah dipaksa sholat tapi ngadeg, ini lugu. Udunen Pak bokong waduh udune Pak. Kowe ngrimpang wis. Nggak iso Pak miring, nggak iso ndi udune sing kanan apa kiri kan ngono. Kok ndak kegencet ae kowe. Wae ngono Allah, apa kegencet. Oh auto.
malaikat, aduh bingung mutu naik. Wis sembayang kata-kata wae. Aku nyatet kagak kaget ae. Mereka nih. Ya Allah ya Rabbi. Kalau ceritanya arek cilik Pak. Arek cilik iku bisa sembayang sama bapak. Ini tak tahu ya. Turun balik. Zaman iku nek musola iku udah dibalik. Terus baliknya. Sangi pring-pring ngono iku. Terus arek cilik aku ndak sono aku Pak. Nang ndak nyobuani dari bapaknya wis kok melok bapak wis. Wah lo bapak. Bapak matuk melok matuk. Takbir melok takbir. Apa sing diwaca bapak kirana sini apal. Oh kenapa? Ngono liburiku bayang. Allahu Akbar. Melok liburi Allahu Akbar. Bapaknya maca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ayo melok. Melok sedang sujud jenenge bali lah. Kecepet dirungi bapaknya. Bapaknya muni aduh dari anake aduh. Sampai tak sholat, alasan repot, alasan tak iso. Jangan bisa ke masjid. Doa alasan repot. Sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau jenengan meninggalkan sholat, sama halnya mematikan hati. Kalau sudah hati mati, jangan salahkan kalau doa-doa tidak dijabahi nanti. Yang pertama, araftumullah wa lam tu'tuhu haqqah. Sholat. Yang kedua, Rasul Imam Al-Faqih Abu Lais yang menyebabkan hatimu mati. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kamu membaca Quran, setiap hari kamu baca Quran, tapi isinya kamu injak-injak, isinya tidak ada yang kamu laksanakan, isinya malah kamu tinggalkan. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Maca Quran tapi tidak gelem ngamalno isine, malah diinjak-injak isinya. Tidak diharapkan isinya. Apa nih? Sama halnya Allah Taala ikut sewu materinya tidak sampai, mugi-mugi seketika kalau sampai akan insya Allah kita sambung Sabtu depan. Makanya Sabtu depan bisa mengajak anak, istri, saudara, suami, bojone kok gak gelem sholat, bojone kok gak gelem jadi imam yang baik, dijak pergi, dijak ngaji, tapi ngajaknya harus dengan cara yang baik. Masih ngejar api, caranya harus baik-baik. Yang perempuan-perempuan, emak-emak, ibu-ibu, nek ngaji kudu Pak, pamit, Pak, ya, yayang, manisku, sayangku, Blacky, nah ini, aku hati ngaji Pak, sapi, aku hati ngaji, nek jari bapak ini, ojo, aku lagi butuh, ojo budal, ganjarannya kecil di rumah. Sampai tidak oleh budal, sampai budal lain, sampai itu dosa masih ngaji, tak taat kang suami. Kayak sing lanang muni, ya wis ya, besok lali aku dungakno, kok tablek kayak wili, pakai jilnya pun ndak, wis satu ngarep meloknya, wali sampean mau duwite, paling duduk jin ngebuli sampean, iblis kali ngono. Dari sing lanang, iya wae, iblis aku ndak tahu banyak. Mengenai hidayah kok diteni ya sampai mencret oleh hidayah sampean. Maksudnya nggih, wonten kadang yang kok ndak sembahyang sampean, kok ndak bermain durung oleh hidayah. Saya masih menanti hidayah, hidayah jangan dinanti tapi dijemput. Sholat sembahyang ibadah nek dipaksa manungsa. Yo kekrepen Pak, sampai tuwek gak sembahyang sampean. Maca Quran, saya nggih tinggal niki sing ndak iso maca Quran, ojo digenengno. Oh belajar itu udah waktu umur piro Pak wis tuwek Pak, ngomong ndak keco belajar. Isi Pak barang cili-cili maca alif alif asma'i. Yo ndak langsung saat ini wonten Iqra wonten macam-macam lagi metodenya. Bisa saja ke Pak Guru, minta Pak Guru kalau jenengan nuli Al-Qur'an, waktunya kapan Pak Guru saged make atau sebelumnya asar, boleh janjian seperti sampai nih belajar di kono isi dari barang TV. Ini bersama tak bersama minum kamu makamu isi Pak. Dari timur kamu dewe. Sok gak iso metu wae sami. Sok bagi bangi
wangi ku lawe bengi to. Takut kami sing ngurungi. Sobot ta iso we lambene kuwi ngowos. Dono tune ngarep dadi sobot. Tadi sewangi habis ngurung ngaji batot ndak mari-mari. Juru sembahyang sholli fardhu maghrib tak iso. Suwali. Dari sing ngurung suwali rong pun ono apa? Dono kenapa ngomongane ya iso musul ini. Ya iso itu tak iso. Dono kabele iki. Dadi suwali. Belajar saja. Boten napa-napa nggih. Yang nggak bisa belajar, nggak bisa baca Quran, aja kamu ini boleh. Untuk sing ngajari. Terus sewu materinya tidak selesai, insya Allah dilanjutkan Sabtu depan. Alhamdulillah insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh.